Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anunia Purnamasari, NIM 152 dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tentang manajemen resiko pasar 2 atau resiko nilai tukar. Pengertian dari resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar adalah resiko di mana nilai wajar atau arus kas di kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur perubahan yang terpengaruh resiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman bank. Untuk mengelola resiko nilai tukar mata uang, perusahaan melakukan konversi utang mata uang asing ke rupiah. Perusahaan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional, unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing perusahaan tersebut jumlahnya tidak material. B. Cara mengukur resiko nilai tukar. Dalam menilai eksposur resiko nilai tukar yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, bank sekurang-kurangnya dapat mengukur beberapa parameter antara lain. Yang pertama, coverage potensial loss karena fluktuasi nilai tukar dari sisi persamaan dan termasuk transaksi rekening administratif. B. Yang kedua, potensial loss karena fluktuasi nilai tukar dari sisi penghimpunan dana termasuk komitmen pada transaksi rekening administrasi. Terima kasih. Di samping parameter tersebut, dalam pengukuran risiko nilai tukar, bank harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor struktural yang meliputi tingkat pemodalan bank yang memperhatikan risiko nilai tukar sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku. 2. Faktor strategik, volume dan jangka waktu posisi yang berdominasi mata uang asing, volume dan jangka waktu cross currency mismatch dan dampak perubahan strategi usaha bank. 3. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti dampak dari kondisi ekonomi, perubahan ketentuan dan persaingan pasar terhadap eksposur risiko nilai tukar. C. Pengukuran risiko nilai tukar. Seiring berjalannya waktu dan kompleksitas pasar, metode pengukuran risiko telah banyak berkembang, mulai yang paling sederhana seperti gap analysis sampai dengan metode yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu value at risk atau VAR. Berikut adalah perkembangan metode pengukuran risiko pasar dimulai pendekatan paling sederhana sebelum digunakannya VAR. 1. Gap analysis. Gap analysis merupakan teknik merepricing mismatch antara aset dan kewajiban selama periode waktu tertentu. Metode ini sensitif terhadap pemilihan periode waktu dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis instrumen kompleks. 2. Duration analysis. Duration analysis didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang masa jatuh tempo maturity cash flow dari suatu sekuritas. Metode ini mempunyai kelemahan yang kurang lebih sama dengan metode gap analysis, terlebih lagi kurang akurat digunakan untuk analis fixed income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih, NIM 6301019148. Izin menjelaskan. Skenario analisis disebut juga dengan what if analysis, yaitu pemodelan cash flow berdasarkan skenario meliputi variabel harga saham, nilai tukar, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Metode ini sangat subjektif dan sensitif terhadap asumsi yang digunakan oleh masing-masing analisis. Yang selanjutnya ada portofolio teori. Pendekatan ini menyediakan framework untuk mengelola multiple risks dan hubungannya satu sama lain. Portofolio ditentukan oleh kovarianse aset atau beta. Beta harus diestimasi ulang setiap terjadi perubahan portofolio. Pendekatan ini banyak digunakan oleh fund manager, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak data. Yang selanjutnya ada derivative risk measures. Pengukuran resiko yang dimaksud meliputi delta atau perubahan harga derivatif karena perubahan kecil harga underlying aset. Gamma atau perubahan delta karena perubahan kecil harga underlying aset. Perubahan harga derivatif karena perubahan kecil tingkat bunga.
Baika atau perubahan harga derivatif karena perubahan kecil volatilitas dan perubahan harga derivatif karena perubahan kecil dan lain sebagainya. Namun pendekatan ini kurang tepat digunakan apabila pasar mengalami perubahan mayor atau tiba-tiba terjadi drying up likuiditas. Yang selanjutnya ada D, dampak perubahan nilai tukar. Dampak nilai tukar biasa saja disebabkan pengaruh yang berbeda pada tingkat komoditas sehingga pada ekspor agregat efek yang dihasilkan adalah kumulatif dari komoditas dan sektor. Dalam penelitian ini, ekspor difokuskan pada volume ekspor agregat CPO, karet dan batubara. CPO, karet dan batubara dipilih karena merupakan 3 ekspor terbesar di Indonesia selain minyak dan gas. Minyak dan gas tidak dimasukkan dalam objek penilaian karena selain jumlahnya terbatas, ekspor minyak dan gas dilakukan untuk mengimpor kembali minyak agar dapat dipenuhi kebutuhan dalam negeri. CPO dan karet merupakan sumber devisa terbesar bagi Indonesia dan dihasilkan utamanya dari kebun rakyat yang berarti memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Batu bara dipilih karena digunakan sebagai bahan pembuatan baja. Meskipun digunakan untuk memproduksi listrik, batu bara digunakan untuk pembuatan baja dari jenis batu bara bituminous yang merupakan jenis yang terbesar ekspor batu bara di Indonesia. CPO, karet, dan batu bara tidak membutuhkan banyak bahan baku dari jenis yang terbesar ekspor batu bara di Indonesia. CPO, karet, dan batu bara tidak membutuhkan banyak bahan baku dari luar negeri, sehingga hanya sedikit komponen impor yang terkandung di dalamnya. Dengan komponen impor yang minimum, maka pengaruh nilai tukar akan dapat diperhatikan dengan lebih jelas karena pengaruhnya tidak saling meniadakan. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.